selamat malam. Berjumpa lagi di podcast Bisa Bincang-Bincang Santai bersama saya yang biasa dipanggil Kak San. Kakak santai. Oke. Kali ini masih membahas seputar permasalahan tentang dunia konten per YouTubean. Yang tentunya gak jauh-jauh dari episode kemarin, tentunya tentang konten horor. Tapi ini case-nya beda. Case-nya beda. Oke, kita jelasin tentang case-nya. Tapi hari ini Kak San gak bakal sendiri. Kak San ditemani seseorang yang mungkin kalau yang udah dengerin di episode pertama pasti bakal tahu nih siapa bintang tamunya. Selamat malam Mas Keker. Selamat malam Kak San, bagaimana kabarnya ini? Oh baik selalu dong, makanya ini buat podcast nih, bincang-bincang santai. Iya, lagi-lagi kebalik ya Kak, harusnya saya yang ditanya nih, iya, kabar saya gimana? Tapi Mas kelihatan bugar kok Mas, jadi saya mending gak usah tanya deh. Oh iya, sebenarnya lagi gak enak badan juga, cuma memang cuaca lagi ekstrim, tetap harus menjaga kesehatan ya Kak ya. Oke. Tapi demi bincang santai Mas Keker bela-belain ya kesini ya. Oh belain dong, karena kan ada martabak ini nanti yang saya dapat ini. Oh iya, oke udah. Oke, Mas Keker kali ini bahas tentang konten per YouTubean, tapi case-nya beda dengan kemarin. Iya. Jadi di mana mungkin beberapa saya temui atau mungkin Mas Keker juga temui konten YouTube ini kreatornya pernah atau mungkin beberapa kali membuat reaction tentang video, entah itu uji nyali, entah itu mungkin penelusuran atau penemuan apa yang dinilai itu itu hoax, itu pasti fiktif, itu kayak dibuat-buat seperti itu. Settingan lebih tepatnya. Settingan, betul pasti. Nah, ini kan case-nya beda dengan kemarin Mas. Cuman mungkin senada sedikit gitu kan. Menurut Mas Keker gimana tuh? Kalau mungkin Mas pernah lihat gak sih yang mereaction video seperti itu? Iya, saya sering sih menjumpai di YouTube. Sering ya? Iya, reaction seperti itu, video channel horor seseorang di reaction seperti itu ya. Nah, kenapa dia bisa langsung menjudge ya Mas ya? Itu settingan tuh, kayak dia udah pasti berada di lokasi itu ya Mas. Iya benar sekali yang Kak San analisa barusan itu, seolah-olah. Iya. Yang reaction itu berada di lokasi, padahal kan tidak ya, dia hanya berasumsi. Tetapi itu sah-sah saja selama memang dalam batasan yang wajar ya. Cuma memang kan kita itu sebagai orang yang memiliki ilmu, dalam arti kita pernah menempuh pendidikan lah paling tidak. Sekolah dasar ya pernah lah. Iya pasti. Sekolah menengah juga pernah pastinya kan ya. Kita pasti bisa membedakan yang mana namanya asli, yang mana yang namanya settingan. Itu sudah dalam agama manapun, kalau kita sedikit berbicara konteks agama, yang namanya makhluk astral, hantu, jin, setan, dan segala macam yang sifatnya gaib, itu tidak mudah untuk tertangkap lensa kamera seperti itu kan? Nah betul Mas. Tetapi kita kembali lagi sih, namanya YouTube ini kan kalau saya lihat sekarang itu seperti pentas ya. Pentas dalam arti itu panggung bagi siapapun yang ingin berkarya, entah itu hoax, entah itu cuma sensasi. Jadi kayak kontes ya Mas ya? Iya seperti kontes. Kontes ya. Namun di sini saya juga tidak bisa, baik saya maupun Kak San atau orang yang bijak lainnya ya. Ya saya berharap kita berdua ini dalam lingkup orang-orang yang bijak ya. Kita tidak bisa serta-merta menganggap YouTube pun menikmati fenomena seperti itu. Dalam arti begini, kita bisa bertanya, mungkin ada beberapa dari kita yang pernah bertanya lah, kenapa sih konten seperti itu kok bisa lolos di YouTube? Kenapa sih kok tidak di-banned saja? Padahal udah nyata-nyata itu settingan seperti itu. Nah, tapi kenapa tetap ada? Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, juga ada AdSense-nya. Nah itu. Juga ada iklannya. Bahkan ketika kita ikut menonton channel yang subscribe-nya juga banyak loh. Benar sekali. Channel yang diklaim seperti settingan tersebut ya, itu kalau kita lihat juga setiap 2 menit, 3 menit, 5 menit kemudian itu sudah ada iklan Kak. Dan iklannya gak cuma 1, bisa ada 2 gitu ya, seperti itu. Dan kemudian seperti yang Kak San barusan bilang, itu juga ada yang namanya subscribe-nya banyak, viewersnya banyak, komennya juga banyak. Baik komen yang positif
maupun komen negatif, salah satunya yang mengatakan itu settingan kok ditonton. Seperti itu Kak. Kalau Mas Keker bilang seperti itu kan daripada dengan konten-konten yang menurut saya lebih berpendidikan, lebih mendidik, lebih membuat orang itu membuka mata, membuka jendela pikiran kayak gitu, itu kayak kurang gitu, kurang peminatnya dari apakah kebanyakan dari penonton ini menyukai sesuatu yang settingan ya Mas ya, daripada mereka yang ini loh kamu dididik seperti ini loh kayak gitu. Kalau pertanyaan Kak San seperti itu, sebelum kita masuk ke era YouTube, ya kita juga pernah namanya menikmati era infotainment Kak ya. Betul. Nah, di infotainment itu pasti sesuatu yang berbau gosip itu lebih laku. Bahkan sebelum era infotainment pun ada namanya era majalah, ya kan, media cetak, koran. Kebanyakan yang sifatnya itu kontroversi itu lebih banyak peminatnya begitu. Nah sekarang kita kalau kembali ke YouTube, di mana YouTube ini kan salah satu platform media sosial di masa kini ya, yang dimana dalam bentuk format video semua orang bisa bikin, dari handphone pun bisa, tidak harus dari kamera yang canggih, kamera yang mahal, cukup handphone walaupun harga 700.000, pokoknya ada kameranya, dia bikin, dia upload, udah jadi menampilkan infografis, bisa ditangkap dengan mata dan bisa didengar dengan telinga. Nah tapi kembali kepada yang poin pertama tadi, nah ini mungkin pertanyaan yang harus dijawab oleh CEO-nya YouTube-nya juga. Karena kita kan cuma sebagai netizen ya Kak ya. Iya betul. Kita juga bisa mengkritik, kita juga bisa mendukung seperti itu. Namun kalau yang sifatnya pembodohan, kalau saya pribadi saya tidak ingin mendukung, karena kan sama saja saya juga membodohi orang lain seperti itu secara tidak langsung. Tapi kembali yang namanya kalau kita sudah tahu itu settingan, dianggap saja hiburan. Kan ada juga tuh beberapa konten kreator yang mereaksi, dia mengatakan harusnya kan tulis saja hanya hiburan semata. Ini yang sering jadi polemik menurut betul. saya. Iya. Apakah setiap konten kreator horor wajib menulis ini hanya hiburan semata di konten mereka? Dan kalau tidak ada tulisan seperti itu, apakah itu dianggap pembodohan publik? Menurut Kak San sendiri gimana nih? Sebelum saya juga ikut menjawab. Maksud saya terus nih yang ditanya. Ini saya. Ini harusnya tadi pembukaannya Mas Keker, bukan saya. Mungkin nanti bisa diganti Mas Keker podcast ya mungkin ya. Oh ya, nanti cuma saya masih belum tertarik untuk membuat podcast pribadi nih Kak. Oke. Kalau menurut saya agak sedikit jenaka ya Mas ya, ketika harus menyertakan bahwa ini hiburan semata gitu. Menurut saya kan itu hak dari sang pemilik channel ya Mas ya, yang ya seharusnya kalaupun memang ya namanya YouTube seperti Mas Keker bilang, di situ adalah panggung kontes di mana semua orang bisa membuat, entah itu settingan, entah itu benar atau yang entah itu seperti apa, ya terserah mereka. Intinya tidak mengandung tentang sara ya Mas, begitu ya Mas? Nah benar sekali, dengan begini kan menghemat saya untuk menjawab. Tetapi itu tadi Kak ya, saya sendiri berasumsi seperti ini sih, menganalisa. Kita semua punya hak untuk menganalisa ya. Kenapa sih kok menurut saya yang diserang itu kebanyakan konten kreator horor. Kemudian ketika dikatakan oleh fansnya si konten kreator yang dikritik tadi, mereka kan mengatakan memang kamu bisa buat seperti itu. Nah biasanya tuh ada komen-komen pembela seperti itu. Oh ya. Oh kamu pansos tuh begini-begini. Nah kalau menurut saya ya ada benarnya juga. Bisa jadi kan kenapa mereka bisa dikatakan pansos, karena konten kreator horor itu yang paling mudah untuk dijadikan konten juga oleh konten kreator yang belum punya konten. Belum punya konten, betul. Ini kalau menurut ya saya, secara kalau saya dianggap berpikir dua sisi, seolah saya dari kubu konten kreator yang dianggap settingan tadi, walaupun saya tidak mengenal mereka dan saya juga bukan penganut konten kreator settingan ya Kak ya. Tetapi kembali lagi, itu kan karya. Kita harus menghargai karya orang. Selama karya itu tidak merugikan diri kita yang melihat, ya untuk apa kita mereaksi? Kecuali itu tadi ada kepentingan. Oh, saya butuh bahan untuk konten. Nah, tapi kalau menurut Mas Keker nih, itu kan menurut Mas Keker mungkin pembodohan publik ya Mas. Kalau
Mas Kaiker sendiri melihat hal-hal seperti itu mungkin yang sering muncul di home-nya Mas Kaiker gimana tuh? Kalau saya sih menilainya pembodohan publik itu adalah ketika kita diajak atau kita pada akhirnya dihubungi secara tidak langsung. Atau misalnya gini, seperti ini misalnya Kak. Ketika mereka membuat info di YouTube mereka atau di Instagram maupun di medsos mereka yang lain, bagi teman-teman netizen yang juga memiliki gangguan gaib, silakan hubungi saya. Buka praktek. Benar. Nah, dan saya akan menanganinya seperti yang di video yang ada di channel saya. Nah, kalau itu berarti sudah mengarah kepada pembodohan publik. Dalam arti apa? Dia mengajak orang untuk mengikuti seolah-olah video yang dia tayangkan adalah sesuatu yang benar dan absolut untuk dipercaya. Tetapi poinnya adalah ketika dia tidak mengatakan itu dan dia tidak mengajak atau menawarkan jasa apapun kepada netizen atau fansnya atau subscribernya yang menonton acaranya, permasalahannya itu di mana? Nah, ini juga kadang saya bertanya sama konten kreator, cuma kan saya tidak mungkin punya waktu untuk menghubungi mereka satu persatu. Atau komen satu-satu ya. Nanti dipikir saya juga bansos nanti kesannya ya kan begini kan. Kalau dikira fans garis kerasnya lagi. Benar, baik saya maupun Kak San kan di sini kan tidak sifatnya menggunakan mereka untuk konten. Netral ini ya Mas. Netral. Kita di sini kan pembahasan saja. Kita tidak menyebut si A, si B, si C. Nah, sementara kalau di YouTube kita perhatikan, mereka menyebut channelnya ada, videonya ada, wajah konten kreator yang mereka reaction itu ada. Terus juga kadang saya melihat begini Kak ya, uniknya seperti ini. Ketika si konten kreator itu juga dibahas, diulik, ya kan, dikritik oleh beberapa konten kreator juga yang arahnya lebih kepada reaction saja, tidak membuat video di lapangan ya. Mereka santai aja, mereka tidak ada bingung. Bahkan mereka mengatakan, ya kalau memang konten saya dianggap hiburan, anggap saja hiburan. Mereka santai, mereka tidak mengatakan, ya itu hoax kok, itu fiksi kok. Itu settingan. Itu fiktif kok. Ya misalnya, mereka tidak mengatakan seperti itu kan? Mereka santai saja. Nah, jadi yang di sini kan yang bikin gaduh adalah konten kreator yang bereaksi tadi. Tetapi bukan berarti saya juga menjudgment mereka. Nah, anggap saja butuh bahan untuk konten. Kan seperti itu. Lagi buntu ya Mas ya. Benar. Seperti kalau kita misalnya ini sedikit menyimpang ya Kak ya. Mumpung masih ada durasi juga ya. Saya sampaikan mungkin sedikit begini. Seperti beberapa waktu lalu yang geger. Nah, ini mungkin saya agak sebut nama ini. Ketika kasusnya artis yang inisialnya L ya. Saya nggak mau sebut detail L. Dan juga ada seorang artis yang kini memang menjadi YouTuber inisialnya B, dianggap melakukan prank kepada pihak berwajib. Nah, kemudian ada juga tahu ya. Kemudian ada juga dari kalangan artis juga yang juga sekarang merambah dunia YouTube, inisialnya D. Dia mereaction dan dia seolah-olah mengatakan, wah ini salah, ini salah. Nah, ketika heboh, ketika rame, dia juga bingung dan dia mengatakan, iya, padahal saya juga ikut-ikutan pada saat itu. Secara tidak langsung mengompori lah. Begitu. Iya, benar. Kita bisa mengomentari konten seseorang, tapi kita nggak mikir dampaknya seperti apa di kemudian hari. Jadi kan kebanyakan YouTube itu banyak orang yang menjudgment di situ Kak. Apa mungkin si tukang kompor ini ya Mas ya, tidak menonton sampai habis ya. Maksudnya ya udah deh, pokoknya kalau kamu ngeprank pihak berwajib atau mungkin suatu pihak instansi negara, itu merupakan suatu yang kamu perlu dihukum, kamu harus pakai baju orange tuh. Permasalahannya begini, kalau ditanya misalnya nonton sampai habis apa enggak, saya yakin nonton sampai habis. Tapi pertanyaannya adalah mereka nangkap nggak makna dari video yang dibuat? Oh iya. Nah, ini agak melenceng sedikit ya, tapi kita jangan terlalu jauh. Nanti mungkin Kak San punya waktu untuk membahas itu lagi di sesi selanjutnya ya gitu ya. Sekarang seperti ini, akhirnya apa? Banyak orang berkesimpulan, loh, kalau kamu seperti itu berarti kan kamu juga ngonten yang mengkritik ya. Iya. Ini nanti ada hubungannya dengan konten kreator horor juga Kak. Nah, berarti kan kamu mengkritik konten orang. Ya kan kamu juga ngonten itu. Iya. Nah kalau misalnya dibilang, oh kamu ngonten untuk dapat AdSense, loh kamu juga jadikan bahan orang yang kamu anggap mencari AdSense dari konten itu, kamu jadikan bahan konten kamu juga. Nah itu apa namanya? Nah seperti itu Kak. Jadi kalau kita kembali lagi ke permasalahannya
konten kreator horor ya, itu sekali lagi memang saya sendiri tidak memungkiri menilai beberapa konten itu memang ada yang settingan, tetapi kita kembalikan saja selama memang tidak merugikan siapapun halayak ramai, terutama keluarga kita masing-masing ya, tidak dirugikan oleh konten tersebut. Dan untuk apa kita mengkritik terlalu pedas? Betul, Mas. Dan lagi pula YouTube-nya juga malah menikmati. Kalau saya katakan tadi bukan sengaja menikmati, tidak, tapi kan YouTube sendiri memang memberikan ruang bagi mereka, memberikan wadah. Iya. Kalau memang itu terlarang, YouTube sendiri pasti nge-banned kan? Pasti. Tapi tidak di-banned oleh YouTube, kenapa kok ada pihak yang panas akhirnya mereaksi, dan itu juga jadi konten untuk mereka. Nah seperti itu ya Kak. Nah yang di Just ini malah seneng juga ya Mas ya. Justru malah senang karena begini ya, mungkin Kak San juga paham. Algoritmanya jika satu konten itu dianggap kontroversi dan banyak yang ngehujat di situ, itu kan malah naik. Betul. Makanya saya katakan tadi, saya pun heran kenapa iklannya kok juga banyak, subscribe-nya banyak, karena banyak yang hujat, view-nya banyak. Nah itu tadi pengaruh dari hujatan itu. Padahal menghujat itu kan jelek. Betul. Tapi mau berkah bagi yang dihujat di dunia medsos gitu ya. Iya. Tapi ya, mungkin lebih seperti itu sih. Gak bakal selama itu ya Mas ya. Namanya kalau settingan kan pasti ada masanya ya Mas ya. Iya, semua itu ada masanya. Sama saja dengan kita hidup ini kan juga ada masanya. Betul. Kak. Sama saja tidak ada yang abadi. Cuma tinggal kita bagaimana sih bijak-bijak saja. Iya. Jadilah orang yang bijak dalam menggunakan medsos. Seperti ini misalnya ya. Ini logika sederhana yang saya dapat dari kenalan saya. Ada seorang penjual pisau. Ya, mungkin Kak San juga paham ini logikanya. Paham ya. Nah, sekarang begini, bisa nggak si penjual pisau itu memastikan orang yang beli pisau kepada dia akan digunakan untuk hal yang baik, atau hal yang buruk? Nah, kita tahu pisau itu digunakan apa? Paling mudah untuk motong sayur, mengupas bawang, motong daging, motong martabak, terang bulan kan butuh pisau. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan pisau yang diberi itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat kejahatan, kriminal, melukai orang, dipakai untuk begal. Nah, pertanyaannya apakah yang salah si penjual pisau? Enggak dong. Nah sama dengan orang yang bikin konten kreator, entah dia settingan atau apa, selama dia tidak merugikan orang lain, ya nggak masalah. Dia tidak salah, kecuali dalam videonya begini. Ketika kalian ingin sakti seperti di video saya, bisa membasmi hantu-hantu yang tadi ada di video saya, ayo ikut saya nyemplung ke sumur. Ayo ikut saya nyemplung ke sumur. Nah, itu kan berarti kan ada himbauan untuk melakukan keburukan. Seperti itu Kak. Oke. Thank you Mas Keker. Malam ini martabaknya masih utuh nih Mas. Oh iya, nanti saya bungkus bawa kira-kira kasih. Oke. Thank you para pendengar Bisa Podcast kali ini yang sudah mendengarkan saya dan Mas Keker berbincang-bincang santai tentang settingannya konten yang dianggap settingan ya oleh berbagai konten kreator lainnya Kak. Ya semoga para pendengar bisa menangkap apa yang kami bicarakan, bahwa kami tidak menyinggung satu atau dua pihak, tapi kami di sini bersikap netral. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Bisa Podcast. Selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, karena lagi musim hujan. Oke, selamat malam semua teman-teman.